Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kiki Sapitri Utami. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dalam mata kuliah operasi riset, yaitu membahas salah satu jurnal dengan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. Oke, langsung saja saya mulai. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul tentang evaluasi penjadwalan waktu pada proyek pembangunan rumah tipe 30 di Istana Tegal Besar, Kabupaten Jember dengan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. Yang pertama, kita akan membahas metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian action research atau penelitian tindakan. Action research merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi dengan melakukan perubahan dengan tujuan perbaikan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada judul penelitian yang mengarah pada pembuatan perencanaan jaringan kerja sehingga tepat bila menggunakan jenis penelitian action research. Di sini akan dibuat suatu model perancangan kegiatan proyek dengan menggunakan network planning, yaitu CPM, dalam merencanakan waktu dan biaya dalam kegiatan proyek. Selanjutnya, sistematika dari proses penyusunan jaringan kerja atau network adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji dan mengidentifikasi lingkup proyek, menguraikan, memecahkannya menjadi kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang merupakan komponen proyek. Yang kedua, menyusun kembali komponen-komponen pada poin nomor 1, menjadi mata rantai dengan urutan yang sesuai logika ketergantungan. Yang ketiga, memberikan perkiraan kurun waktu bagi masing-masing kegiatan yang dihasilkan dari penguraian lingkup proyek. Yang keempat, mengidentifikasi jalur kritis atau critical path dan load pada jaringan kerja. Yang selanjutnya, mencari jalur kritis. Mencari jalur kritis dapat dicari dengan terlebih dahulu menghitung early start atau ES, late start atau LS, early finish atau EF, dan late finish atau LF. Di mana seperti ini bentuknya. ES yang sama-sama kita ketahui yaitu waktu mulai cepat, dan EF yaitu waktu selesai cepat. LS waktu mulai lambat, LF waktu selesai lambat. Selanjutnya, untuk menghitung ES dan EF seluruh pekerjaan dimulai dari awal sampai akhir proyek atau forward pace. Formula atau rumus untuk mencari EF adalah EF sama dengan ES ditambah T, di mana T adalah waktu dari masing-masing kegiatan. Selanjutnya, untuk menghitung LS dan LF dimulai dari akhir proyek menuju awal proyek atau backward pace. Formula atau rumus untuk menghitung LS adalah LS sama dengan LF dikurang T. Untuk selanjutnya adalah mengidentifikasi setiap aktivitas yang termasuk dalam jalur kritis. Operasinya dengan menggunakan slang time atau waktu menganggur, di mana rumusnya adalah slang sama dengan LS dikurang ES sama dengan LF dikurang ES. Sebenarnya yang kita pelajari, waktu menganggur atau waktu longgar ini terbagi menjadi waktu mengembang bebas dan waktu mengembang total, yang mana menggunakan masing-masing rumusnya. Tapi pada jurnal ini menggunakan rumus yang ada di sini, jadi kita gunakan yang di sini saja, hasilnya pun tetap sama. Yang selanjutnya kita akan menganalisis hubungan keterkaitan antar kegiatan proyek. Network merupakan salah satu model yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen kegiatan serta menjelaskan arus proyek dari awal sampai kegiatan proyek hingga proyek terselesaikan. Penentuan urutan kegiatan proyek umumnya disusun berdasarkan tata cara kerjanya. Berikut adalah keterkaitan antara kegiatan dalam pembangunan proyek tipe 30 di Istana Tegal Besar, Kabupaten Jember.
Berikut akan ditampilkan tabel hubungan keterkaitan antar kegiatan proyek. Terlihat di sini ada 15 kegiatan, di mana jenis-jenis kegiatannya yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urungan, pekerjaan pasangan yang terdiri dari batu pondasi, batu merah, pekerjaan beton bertulang, pekerjaan plasteran atau benangan tembok, dan sebagainya. Di sini ada kode. Kode digunakan untuk mempermudah kita mencari jalur kritisnya nanti. Jadi setiap kegiatan ini kita beri kode, pekerjaan persiapan yang diberi kode A, pekerjaan tanah dan urungan B, dan seterusnya. Di sini juga ada kegiatan pendahulu. Maksud kegiatan pendahulu adalah pekerjaan tanah dan urungan ini sebelum kegiatan ini dilakukan, telah terselesaikan terlebih dahulu pekerjaan persiapan, yaitu yang disimbolkan dengan A. Jadi, pekerjaan tanah dan urungan ini didahului oleh pekerjaan A. Batu pondasi didahului oleh pekerjaan B. Batu merah yang disimbolkan dengan C2 didahului oleh C1, batu pondasi. Begitupun selanjutnya. Dan di sini juga ada durasi yang dihitung per hari. Kegiatan 1 atau kegiatan A diselesaikan dalam waktu 1 hari. Pekerjaan kedua atau B diselesaikan dalam 2 hari. Begitupun selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari jalur kritis dari kegiatan proyek ini yang akan saya jelaskan secara manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mencari jalur kritis yang akan saya cari secara manual. Ini tabelnya tadi kan kita telah mengetahuinya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita pertama akan membuat diagram jaringan kerja. Pertama kita buat lingkaran. Ini untuk yang A. Lalu kita lihat lagi di sini yang A tidak ada didahului, langsung ke yang B. Ini disimbolkan dengan 2. Yang A tadi kita beri waktunya 1. Yang B itu 2. Lanjut yang B ke C1. Ini 3. C1 waktunya 3. Selanjutnya ini yang keempat. C1 yaitu terdiri dari C2 dan D, dimana C2 waktunya 14 dan D itu 7. Ini 5, ini 6. Selanjutnya kegiatan E yang didahului oleh kegiatan C2 dan D. Jadi C2 7 dan kita bikin di sini. Ini C2 waktunya bukan C2, ini E. Ini E waktunya 7. Ini adalah kita buat dummy 1. Selanjutnya baiklah, ini adalah jaringan kerja yang telah saya buat. Di sini terdapat ada 3 dummy, yaitu dummy 1 yang terletak antara D dan E, dummy 2 antara G dan I2, dummy 3 yaitu antara J dan L. Selanjutnya kita akan menentukan ES dan EF-nya. Dimana di sini kita mulai dari 0 ditambah 1, 1 ditambah 2 yaitu 3, 3 ditambah 3 6. Di sini 6 ditambah 14 20. 6 ditambah 7 13. Ini kan ada dua panah. Untuk mencari ES-nya kita cari nilai yang paling besar antara 20 ditambah 7 sama 13, kan di sini 0, jadi 13 ditambah 0. Jadi yang besar otomatis 27. 27 ditambah 2 29. 29. ES dan EF-nya, kita akan mencari nilai LS dan LF yang ada di sini.
untuk kita perhitungan atau perhitungan mundur. Perhitungan mundurnya itu yang di sini kan 54, jadi di sini nilainya 54. 54 ini kan adalah LF dikurang waktunya. Jadi 47 dikurang 7 40. Nah, di sini kan ada dummy nih. Jadi yang di sini nilainya tetap 40. Di sini kita kurangkan jadi 36. 31. 40 kurang 2 38. Selanjutnya, setelah kita mengetahui perhitungan maju yang di atas sama perhitungan mundur yang di bawah ini, maka kita akan mengetahui jalur kritisnya, yaitu adalah nilai yang perhitungan maju dan perhitungan mundur yang sama, yaitu kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C1, C2, E, F, G, H, L, K, dan M. Jadi untuk jalur kritisnya yaitu A ditambah B ditambah C1 ditambah C2 ditambah E ditambah F ditambah G ditambah H ditambah L ditambah K ditambah M, dimana nilainya yaitu A1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 7, maka hasilnya adalah 54. Ini dalam satuan hari. Oke, setelah kita mengetahui nilai yang ada di diagram jaringan kerja tadi, bisa kita pindahkan atau kita buat ke dalam tabel seperti ini, di mana kita ketahui nilai ES, EF, LS, dan LF untuk mempermudah kita menghitung nilai slang. Di mana rumus slang tadi sudah saya jelaskan atau saya buat di PPT, yaitu LS dikurang dengan ES sama dengan LF dikurang EF. Kita buktikan di sini bahwa LS dikurang ES 0, 0 dikurang 0, 0. LF dikurang EF yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi nilai LS dikurang ES sama dengan nilai LF dikurang EF. Itu 0. Jadi nilai slangnya 0. Seterusnya akan kita cari nilai slangnya seperti itu. Jadi kan kita mudah untuk mencarinya kalau misalnya. Oke, ini adalah nilai keseluruhan slangnya atau waktu menganggur atau plot time yang telah dihitung menggunakan rumus yang tadi. Mungkin kalau teman-teman lihat hasil yang ada di sini dengan hasil yang ada di jurnal memang sedikit berbeda, karena ini saya menggunakan cara saya sendiri dan cara pemahaman saya sendiri. Jadi menurut pemahaman saya ini adalah hasil akhirnya. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan. Dengan menggunakan metode CPM melalui perhitungan maju, perhitungan mundur, dan perhitungan waktu longgar atau float time, dapat diketahui bentuk jaringan kerja pada proyek pembangunan rumah tipe 30 di Istana Tegal Jember dengan kegiatan apa saja yang termasuk dalam jalur kritis. Kegiatan yang termasuk dalam jalur kritis adalah A, B, C1, C2, E, F, G, H, L, K, dan M. Sebagaimana yang telah kita cari sebelumnya, dengan rincian masing-masing kegiatan yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urungan, pekerjaan pasangan dan batu pondasi, pekerjaan pasangan batu merah, pekerjaan plasteran atau benang tembok, pekerjaan rangka atap, pekerjaan menutup atap, pekerjaan langit-langit, pekerjaan sanitasi, pekerjaan lantai, dan pekerjaan cat-catan. Selanjutnya, dengan menggunakan metode CPM didapatkan hasil bahwa pengerjaan proyek dapat terselesaikan dalam jangka waktu 54 hari, sedangkan pengerjaan proyek menurut perhitungan perusahaan atau kontraktor menggunakan MS Project dikerjakan selama 68 hari kerja. Jadi dengan menggunakan metode CPM ini, terpenuhilah tujuan penelitian menggunakan action research atau penelitian tindakan dengan tujuan untuk mempercepatnya proyek pekerjaan itu selesai. Oke, baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam menjelaskan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.